Halo semuanya, selamat datang di video pertama saya di channel ini. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat lah ya, jangan sakit-sakit. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian juga dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat hilang ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi hewan dan tumbuhan, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi dan klasifikasi tanaman dengan dosen pengampu Bapak Nur Cahyo Widyodaru Saputro. Perkenalkan, nama saya Syifani Cynthia Rahmadianti. Saya mahasiswi kelas 1E Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 20106310900097. Oke, daripada kita berlama-lama, silakan kalian ambil posisi ternyaman kalian and then check this out. So, buat kalian yang belum tahu apa sih evolusi? Nah, secara umum, evolusi merupakan suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama, sehingga terbentuk spesies baru. Sedangkan pengertian evolusi berdasarkan ilmu biologi, yaitu evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Jadi, ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi atau transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Evolusi juga memiliki mekanismenya, antara lain yang pertama, seleksi alam. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Yang kedua, ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik ini merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Secara garis besar, evolusi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, evolusi progresif. Evolusi progresif yaitu evolusi yang menghasilkan spesies yang memungkinkan untuk bertahan hidup. Yang kedua, evolusi regresif. Evolusi regresif yaitu evolusi yang menghasilkan spesies yang memungkinkan untuk tidak dapat bertahan hidup atau punah. Selanjutnya kita beralih ke beberapa teori mengenai evolusi. Yang pertama, teori evolusi oleh Jean-Baptiste Lamarck. Kita sebut aja teori Lamarck. Nah, menurut Lamarck, evolusi terjadi akibat adaptasi dengan lingkungannya. Hasil adaptasinya adalah perubahan yang diwariskan kepada keturunannya. Jadi, gini ceritanya. Pada abad ke-18, seorang ahli biologis bernama Jean-Baptiste Lamarck di tahun 1744 sampai dengan tahun 1829, yang juga merupakan seorang pendahulu Charles Darwin di bidang evolusi, mengusulkan tentang suatu mekanisme bagaimana kehidupan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Hingga saat ini sebenarnya Lamarck dikenal bukan karena pandangannya mengenai perubahan evolusioner, tapi dari mekanisme yang salah satunya beliau usulkan. Dia menjelaskan tentang bagaimana proses evolusi terjadi. Nah, Lamarck mulai mempublikasikan hipotesisnya pada tahun 1809 dengan cara membandingkan spesies yang hidup dengan fosil. Lamarck menemukan sebuah garis-garis keturunan yang merupakan kronologi fosil tua menuju fosil yang lebih muda yang mengarah ke spesies hidup. Beliau menjelaskan penemuannya melalui dua prinsip yang secara umum diterima pada saat ini. Nah, prinsip yang pertama adalah digunakan dan tidak digunakan atau use and disuse. Dan prinsip yang kedua adalah penurunan karakteristik yang dimiliki atau inheritance of acquired characteristic. Pada prinsip yang pertama, merupakan ide di mana bagian tubuh yang sering digunakan seiring waktu akan bertambah besar dan semakin kuat. Sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Sebagai contoh adalah jerapah, di mana jerapah seringkali meregang lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi.
Nah, di prinsip kedua, ia menyatakan bahwa organisme dapat menurunkan modifikasi tersebut kepada keturunannya. Lamarck menyebutkan bahwa leher panjang dan berotot yang dimiliki jerapah telah mengalami evolusi dari generasi ke generasi. Akibat dari perilaku jerapah yang sering meregangkan lehernya demi mendapat daun dari cabang pohon yang tinggi. Lamarck juga pernah difitnah loh pada masanya, khususnya oleh Cuvier yang menyangkal bahwa spesies mengalami evolusi. Namun, Lamarck menyadari bahwa kecocokan organisme dengan lingkungannya dapat dijelaskan perubahan evolusi secara bertahap, dan beliau mengajukan penjelasan yang dapat diuji mengenai bagaimana perubahan ini terjadi. Next, yang kedua ada teori evolusi oleh Charles Darwin. Kita sebut aja teori Darwin. Seperti yang kita tahu bahwa Darwin ini merupakan sosok yang sangat terkenal ya teman-teman, terutama di dunia sains. Nah, salah satu pernyataan dari Darwin yang sangat terkenal yaitu manusia pada awalnya berasal dari kera, lalu berevolusi menjadi manusia. Nah, pasti udah pada nggak asing dong tentang kalimat itu. Oke, pada teori evolusi Darwin menyatakan bahwa spesies bertahan melalui proses yang disebut seleksi alam, di mana mereka yang berhasil beradaptasi atau berevolusi untuk menerima perubahan habitat alami mereka. Melalui pengamatan dan penelitiannya terhadap burung, tanaman, dan fosil, Darwin memperhatikan kesamaan di antara spesies di seluruh dunia. Ini membuatnya percaya bahwa spesies yang kita kenal sekarang secara bertahap berevolusi dari nenek moyang yang sama. Teori evolusi Darwin dan proses seleksi alam kemudian dikenal dengan Darwinisme. Nah, sampai pada akhirnya di tahun 1858, setelah bertahun-tahun Darwin melakukan penyelidikan ilmiah, Darwin secara terbuka memperkenalkan teori evolusi revolusionernya dalam sepucuk surat yang dibacakan pada pertemuan Linnean Society. Sehingga pada tanggal 24 November tahun 1859, ia menerbitkan penjelasan terperinci tentang teorinya dalam karyanya yang paling terkenal, yaitu sebuah buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Inti dari teori Darwin itu yang pertama, spesies yang berkembang sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lampau. Yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Selain teori-teori, ada juga fakta-fakta tentang evolusi biologi. Nah, fakta-fakta evolusi biologi dapat kita lihat dari dokumentasi-dokumentasi tentang terjadinya evolusi yang dilakukan oleh cabang biologi yang dinamakan biologi evolusioner. Kajian catatan fosil dan keanekaragaman hayati organisme-organisme hidup telah meyakinkan para ilmuwan pada pertengahan abad ke-19 bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu. Namun, mekanisme yang mendorong perubahan ini tetap tidaklah jelas sampai pada publikasi tahun 1859. Nah, dari sinilah diperjelas oleh Charles Darwin dalam karyanya yaitu The Origin of Species yang menjelaskan dengan detail teori evolusi mengenai seleksi alam. Sampai pada akhirnya karya ini diikuti oleh penerimaan teori evolusi dalam komunitas ilmiah. Adapun inti daripada evolusi biologi ini, yaitu teori evolusi biologis mengemukakan bahwa makhluk hidup merupakan hasil perkembangan evolusi dari makhluk-makhluk hidup yang berbentuk lebih sederhana, yang secara perlahan-lahan berkembang menjadi berbagai spesies organisme. Namun jika dilihat pada kenyataannya, saat ini teori evolusi biologi tidak lagi identik dengan prototipe Darwinisme dan Neo-Darwinisme. Terdapat penjelasan yang berasal dari beberapa cabang biologi seperti genetika, sistematika, morfologi perbandingan, embriologi, ekologi, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula bukti-bukti tidak langsung atau penjelasan yang berasal dari beberapa cabang biologi seperti genetika, sistematika, morfologi, perbandingan, paleontologi, embriologi, ekologi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang evolusi kuda. Kuda dalam bahasa Latin disebut Equus caballus, termasuk famili Equidae, yaitu berkuku satu yang mulanya berasal dari jari 3. Kuda adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Kuda merupakan salah satu fosil yang ditemukan dalam keadaan lengkap.
Fosil kuda ditemukan pada hampir semua periode geologi. Evolusi kuda yang pertama ada Hyracotherium atau Eohippus. Bentuk kuda pada zaman dulu tidak seperti bentuk kuda yang kita lihat saat ini. Karena pada zaman dulu kuda tidak berbentuk kuat dan kekar seperti yang kita lihat saat ini. Bentuk tubuh kuda berubah atau berkembang dari masa ke masa karena menyesuaikan dengan lingkungannya. Karena faktor utama penyebab evolusinya adalah lingkungan. Kita bisa melihat perubahan pada kuda. Yang pertama, perubahan kuda terlihat dari jumlah jari dan besarnya jari kuda tersebut. Hal itu terjadi karena menyesuaikan diri terhadap tempat berpijaknya yang awal mulanya berupa hutan berawa menjadi padang rumput. Yang kedua, perubahan geraham menjadi tinggi dan bergerigi. Disebabkan karena menyesuaikan diri dengan jenis makanannya yang semula buah-buahan lunak menjadi rumput yang mengandung silika. Yang ketiga, leher berubah menjadi panjang dan gerakan makin lincah karena menyesuaikan diri untuk memperluas jangkauan pandangan terhadap predator di padang rumput dan dapat menengok ke segala arah. Evolusi kuda, perubahan bentuk geraham, kaki, dan tubuh kuda itu adalah penyebab mengapa kuda pada zaman dahulu tidak seperti apa yang kita lihat saat ini. Bukan hanya karena faktor lingkungan, tapi juga karena faktor makanannya. Sehingga kuda yang kita temukan saat ini terlihat kekar dan kuat. Jadi, evolusi kuda itu pertama kali muncul pada 56 juta tahun lalu di Amerika Utara. Genus ini adalah hewan kecil yang hidup di hutan dan dipandang merupakan anggota pertama famili Equidae dan leluhur semua anggota famili ini. Hyracotherium beradaptasi dengan habitatnya di hutan Eosen di sebelah utara. Ia memiliki 4 kuku di kaki depan dan 3 kaki di belakang. Ini membantunya berpindah dengan mudah di lantai hutan yang lembut. Ukurannya kecil, memungkinkan bergerak mudah di antara vegetasi yang padat dan menyembunyikannya dari predator. Hewan ini memiliki 4 jari kaki pada kaki depan. Tubuhnya besar, sebesar anjing yang memakan dedaunan. Yang kedua ada Mesohippus. Sekitar 36 juta tahun yang silam, proses evolusi telah mengubah wujud kuda lebih drastis. Saat zaman Ologosen, muncul hewan Mesohippus. Mesohippus tampil lebih besar dari pendahulunya, dengan tinggi pundak mempunyai 60 cm dan mempunyai 3 jari kaki depan. Yang ketiga ada Merysippus. Merysippus muncul semasa zaman Miosen, yaitu sekitar 25 juta tahun yang lalu sebagai kuda yang benar-benar baru. Ini adalah jenis kuda dengan 3 jari yang penampilannya tegak, tingginya sekitar 100 cm dan mempunyai 3 jari baik pada kaki depan maupun kaki belakang. 1 dari 3 jari kakinya membentuk sebuah kuku yang besar. Yang keempat ada Pliohippus. Kemudian sekitar 10 juta tahun yang lalu, semasa zaman Pliosen, kuda berkembang menjadi Pliohippus. Leluhur kuda ini mempunyai 1 jari atau 1 teracak pada tiap kakinya. Pliohippus merupakan hewan monodaktil atau hewan berteracak tunggal sejati yang pertama dalam sejarah evolusi. Nah, yang terakhir ada Equus atau kuda modern. Equus muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu sebagai makhluk yang lebih besar. Namun, sekitar 8.000 tahun yang lalu, spesies Equus ini mulai punah di daratan Amerika Serikat dan tidak muncul lagi sampai orang-orang Spanyol membawa kuda masuk ke benua Amerika pada tahun 1400-an. Equus mempunyai jari kaki atau kuku pada setiap kakinya. Nah, berikut ini urutan evolusi pada kuda. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada evolusi tumbuhan. Evolusi tumbuhan telah menghasilkan berbagai macam kerumitan. Dari gangga alga yang paling awal, melalui alga laut multiseluler dan air tawar, Bryophagus terrestrial, Lycopoda dan Pakis, hingga Gymnospermae kompleks dan Angiospermae pada saat ini. Sementara banyak dari kelompok yang paling awal muncul terus berkembang, seperti yang dicontohkan oleh gangga merah dan hijau di lingkungan laut. Kelompok yang baru-baru ini diturunkan telah menggantikan yang sebelumnya ekologis yang dominan. Misalnya, naiknya tanaman berbunga selama Gymnospermae di lingkungan terestrial. Walaupun mengenai evolusi tumbuhan tidak ada bukti fosil secara langsung, tetapi diduga dimulai pada periode Prakambrium sebelum era Paleozoik. Saat laut bertemu deretan alga hijau telah mengembangkan ciri-ciri yang memungkinkan bertahan hidup dalam periode kekeringan yang sebentar-sebentar.
Pada akhir silur, keturunan yang mampu hidup di tanah gersang telah muncul dan mulai menempati lingkungan yang baru. Kelompok itu yang disebut sebagai tumbuhan dengan syarat, yaitu 1. Mengandung klorofil A dan B. 2. Kekurangan daya gerak atau daya berpindah tempat dengan cara pengkerutan serabutnya. 3. Mempunyai tubuh yang tersusun dari banyak sel yang berlainan untuk membentuk jaringan dan organ. 4. Mempunyai organ seks yang tersusun dari banyak sel tambahan. Yang kelima, menghasilkan keturunan yang disebut embrio yang berkembang sebagian dan dilindungi serta diberi makan untuk masa tertentu dalam tubuh induknya. Dengan syarat tersebut, Ernest Haeckel menempatkan alga, kecuali Cyanophyta, ke dalam dunia Protista, karena alga tidak memenuhi persyaratan 4 dan 5. Ahli botani membagi dunia tumbuhan ke dalam 2 divisi, yaitu Bryophyta dan Thrasyophyta. Bryophyta merupakan moyang tumbuhan berpembuluh, merupakan bentuk peralihan dari algae dan tumbuhan berpembuluh. Thrasyophyta. Meskipun anatomi tumbuhan yang pertama tidak diketahui benar, fosil-fosil yang terawal menunjukkan bahwa organisme Thrasyophyta telah mengembangkan sistem pembuluh untuk pengangkutan air dan makanan ke seluruh tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang evolusi tumbuhan pinus. Pinus termasuk dalam genus Pinus dari keluarga Pinaceae. Di Indonesia, salah satu jenis pinus yang paling umum ditemui adalah Pinus merkusi. Pohon ini termasuk pohon berumur panjang dengan kisaran 100 hingga 1000 tahun, terlebih jika tumbuh dalam kondisi cuaca dan alam yang bagus. Evolusi pohon pinus di belahan bumi utara dimulai saat periode Jurasik awal di era Mesozoikum sekitar 130 sampai 200 juta tahun yang lalu. Pohon ini selalu hijau dengan daun yang mampu bertahan selama 2 musim berturut-turut sebelum gugur ke tanah. Mayoritas pohon-pohon ini ditemukan tumbuh di belahan bumi utara, kecuali pohon pinus Sumatera yang tumbuh di belahan bumi selatan. Pohon ini dapat digunakan sebagai bahan dasar furniture, bahan baku kertas, wewangian, dan lain sebagainya. Karakteristik tumbuhan pinus. 1. Tinggi. Pinus dapat tumbuh subur di daerah beriklim sedang dan subtropis dengan perkiraan ketinggian bisa mencapai 1.300 kaki atau 396 meter di atas tanah apa saja. Entah itu tanah subur, tanah lembab, tanah berpasir, hingga tanah kering. Rentang waktu hidup pohon ini bisa mencapai 400 tahun, terlebih jika situasi alam tempat di mana pohon ini tumbuh sangat menunjang. Hanya saja untuk saat ini, rata-rata ketinggian pinus berkisar 10 kaki atau 3.048 meter, sampai dengan 245 kaki atau 74,678 meter, dengan sistem akar kuat yang mampu menopang tinggi pohon. 2. Kulit. Kulit pinus memiliki gonggongan yang terlihat tebal dan bersisik. Cabang-cabang pinus tersusun dalam lingkaran di sekitar kulit kayu. Dalam situasi tertentu, kulit pinus bisa terlihat sangat gelap dan berkerut, seperti pinus putih atau terlihat seperti pinus yang merah, yang umumnya berbentuk segi empat. 3. Karakteristik daun. Daun dari pinus berbentuk jarum dan dapat ditemukan dalam 2 hingga 5 kelopak bersama cabangnya masing-masing. Setiap klaster daun terkait dengan pangkalan di mana cabang terhubung ke setiap daun. Daun pohon ini bisa berada di ranting selama 2 musim sebelum akhirnya jatuh dan digantikan dengan daun yang lebih baru. Untuk mengidentifikasi pinus, Anda bisa melihat jarum yang terdapat di daun pada setiap klasternya. Hanya saja, setiap jenis pinus punya beberapa karakteristik daun yang berbeda antara satu dengan yang lain, seperti white pine atau pinus putih. Mempunyai 5 jarum per klaster yang terlihat lebih pendek dan mengkilat. Lalu ada red pine atau pinus merah, mempunyai 2 jarum per klaster yang agak panjang dan cenderung berwarna coklat. Spesies pinus lain biasanya memiliki 2 atau 3 jarum per bundel atau per klaster. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara adaptasi tumbuhan pinus. 1. Cara adaptasi pinus cukup unik dan bisa diidentifikasi dari daunnya yang kebanyakan berbentuk jarum. 2. Bentuk jarum ini membuat salju tergelincir dari dedaunan yang secara tidak langsung mencegah ranting patah atau putus karena beratnya beban akibat salju yang menumpuk terlebih di musim dingin. 3. Bentuk jarum ini juga membantu pohon untuk memotong luas permukaan daun
sehingga membantu mengurangi pori-pori daun. 4. Saat jumlah pori berkurang, jumlah air yang keluar dari daun dalam berbentuk uap akan berkurang. Hal inilah yang membuat daun pinus bisa bertahan selama 2 musim. 5. Permukaan daun juga dilapisi dengan cutin yang adalah zat pada lilin yang mampu melapisi daun untuk mencegah penguapan air. Yang keenam, lapisan ini juga membantu sel-sel yang terdapat pada daun pinus agar tidak membeku selama musim dingin. Yang terakhir, ada reproduksi tumbuhan pinus. 1. Pohon pinus berkembang biak lewat kerucut yang ditempatkan pada organ kelamin laki-laki ke perempuan dengan sifat perkawinan monoecious. 2. Monoecious adalah suatu istilah yang menggambarkan di mana pohon memiliki organ kelamin laki-laki atau perempuan. 3. Biasanya satu kerucut hanya memiliki satu organ dengan kelopak sari untuk laki-laki atau ovarium untuk perempuan. 4. Kerucut pinus hampir mirip dengan tanaman berbunga atau Angiospermae. Hanya saja kerucutnya tidak bersepal. 5. Proses pembuahannya sama seperti bunga kebanyakan, di mana sari akan terbawa oleh angin atau hewan yang mengkonsumsi biji-bijian di pohon pinus. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya buat, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.